Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufiknya sehingga kita bisa bertatap muka walaupun melalui via online. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa binuril haq akhrajan nas minaz zulumati ilan nur ay ad-dinul Islam, yakni agama Islam. Baik anak-anakku, kemarin kita telah membahas rukun iman yang pertama, yaitu mengucap kalimat syahadat. Dan sekarang kita lanjut ke rukun iman, rukun Islam yang kedua, yakni sholat atau menunaikan sholat. Baik, di sini pengertian sholat menurut bahasa atau terminologi adalah doa. Sedangkan menurut lahiriah yaitu ucapan atau perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam pengertian lain, salat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah, yang dimana di dalamnya itu merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'. Dari beberapa pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa salat itu adalah ibadah kepada Tuhan yang berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'. Dan juga dengannya salat merupakan penyerahan diri, entah itu lahir ataupun batin, kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Adapun dasar diperintahkannya salat bagi umat Islam itu adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis dan ijma'. Sedangkan dasar diperintahkannya salat dalam hadis sebagai disabdakan Rasulullah, hadis ini terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis kedua ya mengenai Islam, yang dimana artinya itu yang pertama menyaksikan bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, dan yang kedua itu mendirikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat puasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Sejarah ijma' itu adalah pendapat para ulama ya. Para ulama itu sepakat bahwa sholat telah diwajibkan kepada umat Islam 5 kali sehari semalam. Baik, kita lanjut. Selanjutnya itu adalah kedudukan dan hikmah sholat. Sholat mempunyai kedudukan istimewa daripada ibadah-ibadah yang lainnya, yang diantaranya itu yang pertama, salat merupakan tiang agama. Yang kedua, salat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan kepada hambanya. Yang ketiga, salat merupakan ibadah pertama kali yang dihisab kelak di hari kiamat. Yang keempat, salat merupakan wasiat terakhir Rasulullah sebelum wafat. Selanjutnya, salat merupakan garis pemisah antara orang Islam dan orang kafir. Yang selanjutnya, salat juga menjadi ukuran berkembang tidaknya ajaran Islam di muka bumi. Salat merupakan jaminan masuk surga. Dan yang terakhir itu adalah salat merupakan syiar Islam utama dan penghubung hamba dengan Tuhannya. Di antara hikmah besar dalam salat, yang pertama itu mencegah perilaku keji dan mungkar, membina jiwa dan membersihkan roh. Yang selanjutnya adalah mendidik manusia berdisiplin dan mematuhi segala peraturannya. Yang selanjutnya membina peraturan solidaritas dan persamaan derajat di antara manusia.
Salat juga menanamkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Baik anak-anak, adapun syarat-syarat diwajibkannya sholat itu adalah, yang pertama, syarat wajib sholat itu adalah syarat yang harus dipenuhi dan tidak bisa dinego-nego lagi. Seperti dia beragama Islam, berakal, tamyiz atau balik, dan suci dari haid dan nifas setelah mendengar ajakan dakwah Islam. Suci dan haid nifas ini bagi perempuan. Adapun syarat sah dari sholat itu, yang pertama, suci dari 2 hadas, yaitu buang air kecil dan buang air besar, ya, kubul dan dubur. Selanjutnya, suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh, dan tempat sholat. Yang selanjutnya itu adalah aurat laki-laki, yaitu bainas surah wa rubbah, yaitu antara pusat sampai dengan lutut. Sedangkan aurat perempuan, semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Syarat selanjutnya adalah menutup aurat. Syarat selanjutnya juga menghadap kiblat. Nah, bagaimana jika kalian sebagai siswa itu berada di tengah hutan? Maka itu kembali lagi kepada niat kalian, yang dimana tetap niatnya itu menghadap kiblat walaupun kalian itu tidak mengetahui kiblat. Selanjutnya ada mengerti kefarduan sholat, maksudnya itu mengerti urutan-urutan dari sholat itu tersebut. Yang selanjutnya adalah tidak meyakini salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai suatu sunnah. Dan syarat sah yang terakhir adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun rukun kita melaksanakan sholat itu, yang pertama itu adalah niat. Yang kedua itu adalah takbiratul ihram dengan mengucap Allahu Akbar. Dan yang ketiga itu berdiri pada saat mengerjakan sholat fardu. Adapun jika seseorang dalam keadaan sakit ataupun tidak mampu dalam berdiri, dia masih bisa dengan cara duduk. Dan jika dia tidak bisa dengan duduk, maka dengan terlentang. Dan jika dia tidak bisa dengan terlentang, maka cukup dengan hati. Itulah agama kita. Sangat mudah kan anak-anak? Adapun hukum berdiri ketika mengerjakan sholat fardu adalah wajib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, aku menderita penyakit embian, lalu aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai cara mengerjakan sholat yang harus aku lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatlah dalam keadaan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka laksanakanlah dalam keadaan duduk. Jika engkau tidak mampu melakukannya juga, maka kerjakanlah dalam keadaan berbaring. Dan jika kau tidak dapat melakukan dengan berbaring, cukup dengan hati. Adapun rukun yang keempat itu adalah membaca Al-Fatihah. Tentu kalian semua sebagai seorang umat muslim tentu menghafal Al-Fatihah. Tidak ada seorang yang tidak menghafal surat Al-Fatihah. Rukun yang selanjutnya adalah ruku. Dan rukun yang selanjutnya adalah sujud 2 kali setelah rakaat. Anggota-anggota sujud adalah kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Di sini maksudnya sujud itu adalah sujud yang dilakukan di antara dua sujud. Itu adalah duduk di antara 2 sujud. Nah, itu merupakan syarat atau rukun sholat yang selanjutnya. Adapun rukun sholat setelah duduk di antara 2 sujud itu adalah membaca tasyahud akhir. Rukun yang selanjutnya adalah membaca atau duduk pada tasyahud akhir. Rukun yang selanjutnya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud akhir.
Yang 11 duduk di waktu membaca sholawat. 12 memberi salam. Dan yang terakhir itu adalah tertib. Maksudnya tertib di sini adalah berurutan dari penjelasan yang pertama yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat, ini sangat perlu kalian ketahui sebagai seorang siswa. Yang pertama itu berbicara dengan sengaja. Misalkan jika kalian sholat dengan teman kalian, pastikan teman kalian itu akan bercanda atau bagaimana, karena kalian itu belum khusyuk dalam sebuah sholat itu, karena kalian juga merupakan masih dalam keadaan belajar sholat gitu. Yang kedua, makan dan minum. Jelaslah jika kita melaksanakan sholat itu, kita itu tidak boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Yang ketiga itu banyak gerakan dan terus menerus. Biasanya agama kita mengajarkan bahwa kita itu hanya bisa bergerak 3 kali. Misalkan ini, dalam tangan kita itu kita gatal-gatal, cukup kita menggalungnya 3 kali. 1, 2, 3. Jika lebih dari itu, maka sholat kita itu adalah sholat yang batal, dan kita harus wajib mengulangnya. Adapun hal yang membatalkan sholat selanjutnya itu adalah membelakangi atau tidak menghadap kiblat, tanpa terkecuali misalkan kalian di dalam hutan seperti yang Bapak katakan tadi. Yang kelima, terbuka aurat secara sengaja. Ada beberapa pendapat mengenai terbuka aurat secara sengaja ini. Sebenarnya bisa saja kita melaksanakan sholat dengan terbukanya aurat, tapi ada syarat yang harus kita penuhi. Misalkan harus tempat itu adalah sepi dan hanya ada kita saja, baru kita bisa melakukan sholat dengan tidak memakai aurat. Yang keenam itu mengalami hadas kecil atau besar. Baik di sini maksudnya itu baik kita kentut ataupun keluar nggak bisa menahan kencing lah, itu maka membatalkan sholat. Yang ketujuh, tersentuh najis baik pada badan, pakaian atau tempat sholat. Misalkan pas kalian melaksanakan sholat, tiba-tiba ada seekor burung yang mengeluarkan kotorannya dan jatuh tepat di tempat kalian sholat, maka sholat itu batal. Dan yang kedelapan adalah tertawa. Tentu karena kita dalam keadaan sholat, kita tidak boleh tertawa. Yang 9 itu adalah murtad, mati, gila atau hilang akal. Makanya agama kita sangat memudahkan bagi orang yang memiliki penyakit jiwa atau gila agar tidak dibebani terhadap apapun, sehingga ia bebas dalam setiap perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah. Yang 10 berubah niat. Yang 11 meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Nah, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja ini bisa kita ganti dengan sujud syahwi, yang dimana sujud itu dilakukan setelah kita membaca tasyahud akhir sebelum salam. Yang ketiga, mendahului imam dalam sholat berjamaah. Nah, biasanya dalam agama kita itu, orang yang mendahului imam dalam sholat berjamaah itu biasanya disebut dengan maling dalam sholat. Kenapa bilang gitu? Karena dia mendahului imam yang belum melakukan rukun-rukun sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Yang keempat, berubah niat, mungkin kayak yang di atas. Yang ke-15, mengucap salam dengan sengaja. Ini mungkin ada
beberapa perkecualian. Misalkan kita sendiri ada di dalam rumah itu hanya sendiri, terus ada seseorang yang mengucapkan salam, ya cukup kita jawab dengan di dalam hati begitu. Adapun macam-macam sholat dalam setiap hari itu adalah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, yang dimana semuanya itu adalah 17 rakaat yang terbagi menjadi sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Adapun beberapa sholat sunnah dalam melaksanakan sholat itu, yang pertama sholat sunnah tahajud, yang dimana sholat sunnah tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu tengah malam di antara sholat isya dan sholat subuh setelah bangun tidur. Biasanya orang yang melaksanakan sholat tahajud itu mulai dari jam 2, 3, 4. Itu adalah waktu yang sangat bagus untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat sunnah duha, yang dimana sholat ini dilakukan pada pagi hari di antara pukul 7 sampai dengan pukul 10. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat sunnah istikharah, yang dimana sholat sunnah istikharah ini bertujuan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentukan pilihan hidup, baik yang terdiri dari 2 hal perkara maupun lebih dari 2. Hasil dari penunjuk Allah SWT akan menghilangkan kebimbangan dan kekecewaan di antara di kemudian hari. Setiap kegagalan akan memberikan pelajaran dan pengalaman yang kelak akan berguna di masa yang akan datang. Adapun sholat sunnah selanjutnya adalah sholat sunnah tasbih, yang dimana sholat ini bertujuan untuk memperbanyak mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Sholat sunnah selanjutnya itu adalah sholat sunnah taubat, yang kita lihat seperti namanya aja adalah sholat sunnah taubat, yang dimana sholat ini dilakukan oleh orang yang bertaubat, insaf atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Sholat sunnah yang berikutnya adalah sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat adalah sholat yang agar hajatnya itu atau cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ini anak-anak sekalian ingin bercita-cita menjadi seorang polisi, pegawai negeri, tentara, ataupun dosen. Nah, untuk menentukan pilihan itu, kalian itu melaksanakan sholat hajat agar cita-cita yang kalian inginkan itu tercapai. Sholat sunat selanjutnya adalah sholat sunat Safar, yang dimana sholat ini dilaksanakan pada bulan Safar. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan setelah sholat fardu. Yang sebelumnya sholat fardu disebut sholat qobliyah. Sholat sunnah selanjutnya itu adalah sholat sunnah rawatib, atau ini adalah sholat sunnah terakhir. Sebenarnya banyak sih sholat sunnah lagi, mungkin sampai sini dulu Bapak jelaskan. Nanti kalian bisa baca juga makalah yang Bapak atau media pembelajaran yang Bapak kirim ya. Kita lanjut. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu, yaitu sholat qobliyah, dan yang telah sholat fardu itu disebut dengan sholat ba'diyah. Utamanya adalah sebagai pelengkap dan penempal sholat fardu yang mungkin kurang khusyuk atau tidak tumakninah. Jika diibaratkan dengan seekor burung, sholat sunnah rawatib ini adalah sayap dari burung itu sendiri. Baik anak-anak, mungkin untuk hari ini hanya ini materi yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan nanti ditulis saja di Google WA atau pas kita melaksanakan pembelajaran secara offline. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Hal yang dapat
kita simpulkan dalam pembelajaran ini adalah sholat merupakan hal yang atau kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai seorang umat yang beragama Islam, sebab sholat itu merupakan kunci dari diterimanya semua amal. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.